Film ini menceritakan tentang sikap diskriminasi bangsa Amerika terhadap warga kulit hitam Amerika, Afrika. D24 berfokus pada kisah Boston, seorang pria kulit hitam muda berpendidikan yang telah bergabung dalam Resimen Infanteri ke-24 Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studinya di Sorbonne, Paris, dengan warna kulitnya yang termasuk terang, ia dipuja sekaligus dibedakan dari tentara-tentara lainnya. Boston dianggap sebagai seorang pria kulit hitam yang dapat berperan di kedua sisi, yaitu hitam dan putih. Namun begitu, semasa penugasannya dalam Resimen ke-24, ia menyaksikan begitu banyak diskriminasi dan kekerasan, baik terhadap warga kulit hitam serta tentara kulit hitam. Hal ini lambat laun memuncak hingga mencapai peristiwa yang dikenal sejarah sebagai pemberontakan Houston tahun 1917. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Di awal film ini memperlihatkan sekumpulan tentara yang sedang berbaris. Itu adalah pasukan infanteri ke-24 Amerika Serikat. Mereka diberi arahan oleh komandan tertinggi mereka untuk berlatih karena mereka akan dikirim ke Prancis. Oh ya, di sini para saudara ini semuanya keturunan Amerika Afrika. Scene berlanjut ke para tentara yang sedang menggali lubang perlindungan, dan si Boston yang kulitnya terang sedang bercanda ria dengan teman-temannya. Namun ada yang tidak menyukainya, yaitu Walker. Walker segera mendekat dan mulai bertanya asal-usul Boston, dan dengan santai ditanggapi Boston. Namun, Walker segera mengeluarkan pisau lipatnya hendak menyerang Boston. Dan Boston dengan sigap memakai skop penggalian untuk bertahan. Melihat hal yang tidak menguntungkan, Walker segera menyimpan kembali pisaunya dan segera menjabat tangan Boston, seraya menanduk kepala Boston. Serangan Walker langsung membuat Boston tersungkur. Untunglah keributan dapat direda dengan kedatangan Sersan Hayes. Scene beralih ke Boston dan Big Joy yang sedang berpatroli, dan si Lucky yang sedang beristirahat sambil menikmati sepotong kue. Tiba-tiba, si Lucky dikencingin sama tukang bangunan dari atas rumah. Melihat kejadian itu, Boston dan Big Joy langsung berlari dan mencoba menghibur si Lucky dan menarik si Lucky menjauh dari tempat tersebut. Pada malamnya, Boston sedang berjalan-jalan di kota dan dia dikejutkan oleh Big Joy dan Johnson. Mereka pun berjalan bersama dan berencana mengelilingi kota dengan menumpang kereta listrik. Dan disinilah kita diperlihatkan rasisnya Amerika pada saat itu. Jadi orang kulit hitam tempat duduknya tidak boleh sama orang kulit putih. Dan mereka bertiga pun segera ke tempat duduk yang disiapkan. Tidak lama datanglah Walker, orang yang pernah menaduk Boston. Si Johnson segera memanggil Walker, namun karena di situ ada Boston, Walker pun enggan mendekati mereka dan lebih memilih duduk di tempat duduk yang orang kulit putih. Melihat hal itu, si Johnson segera memanggil Walker, namun Walker acuh tak acuh dan bersikukuh tetap duduk di tempat tersebut. Bahkan, Big Joy pun sempat menaruhkan diri untuk Walker agar duduk di pangkuannya. Namun Walker enggan untuk pindah. Mendengar keributan tersebut, sang konduktor segera datang dan menyuruh Walker pindah ke tempat yang seharusnya. Maksudnya, ke tempat yang telah disediakan untuk orang kulit hitam. Namun Walker berkata kalau tempat itu telah penuh, dan berkata kalau ia adalah tentara Amerika. Tidak berselang lama, datanglah segera rombongan polisi, dan si konduktor segera melaporkan kejadian tersebut. Dan si opsirnya segera menyuruh para penumpang untuk turun dari mobil tersebut. Dan sebuah penumpang pun turun, hanya tersisa Boston dan semua teman tentaranya. Dan petugas polisi itu bernama Jimmy, yang memang seorang polisi yang sangat rasil. Si Jimmy menyuruh agar Walker segera pindah dari tempat duduknya. Namun dijawab oleh Walker kalau dia adalah seorang tentara Amerika di angkatan darat dan dia mau duduk di tempat mana yang dia mau. Dan si Jimmy pun segera mengarahkan pistolnya dan mulai memukul Walker. Ketika Walker hendak membalasnya, datanglah teman Jimmy atau polisi yang lain dan berkata jangan pernah bicara seperti itu terhadap orang kulit putih dan mulai menghajar Walker. Boston yang melihat Walker dihajar habis-habisan segera menyuruh untuk berhenti, namun langsung ditorongkan pistol ke arah Boston dan teman-temannya dan menyuruh mereka untuk turun. Boston dan teman-temannya dengan paksa turun dari tram tersebut dan si Walker pun dihajar habis-habisan sama polisi. Sebelum meninggalkan tempat tersebut,
Sang polisi berkata kalau Jim Crow adalah hukum dan hormati itu. Boston dipanggil sama kolonelnya dan bertanya tentang latar belakang pendidikan. Karena sang kolonel tertarik dengan pendidikan Boston. Dan kolonel hendak mengirim Boston ke sekolah perwira militer. Namun ditolak oleh Boston. Dan kolonel pun bertanya kenapa Boston menolaknya. Dan Boston pun menjelaskan kalau dia bergabung ke tentara karena ingin membela negaranya dan juga rasnya. Dalam tanda kutip, negro. Namun langsung disanggah oleh sang kapten, orang nomor 2 di batalionnya, bahwa kesetiaannya hanya untuk negaranya, bukan untuk rasnya. Dan kolonel bertanya, apakah dia bersama Walker semalam? Boston menjawab, iya. Dan kolonel bertanya, mengapa Walker bisa melanggar kode ras? Dan dijawab Boston karena dia seorang tentara di militer AS. Dan mereka melanggar haknya Walker. Namun langsung disanggah sang kapten kalau dia seorang negro di Houston, Texas, dan dia tidak mempunyai hak. Mendengar itu, sang kolonel pun menjelaskan kepada Boston kalau di tempat mereka sekarang berbeda dibanding dengan di selatan. Dan si kolonel menekankan kepada Boston agar mematuhi semua kode ras. Boston sedang berpatroli, dan karena haus, Boston meminum air yang terletak tak jauh dari tempat ia berpatroli. Namun ia langsung ditegur oleh salah seorang tukang yang sedang mengerjakan bangunan. Tukang bangunan mengatakan kalau air itu milik mereka dan menyuruh Boston mencari airnya sendiri. Boston segera meminta maaf. Si tukang menyuruh Boston untuk meminum air jenisnya. Dan Boston yang kesal bertanya balik, di mana jenis airnya? Namun dengan kasar didorong oleh si tukang tersebut. Karena kesal, Boston pun bersiap menghajar si tukang tersebut. Melihat situasi yang makin tegang, teman-teman Boston segera berlari mendekat dan mulai mempersiapkan senjatanya. Namun bukannya takut, si tukang malah berbicara kalau mereka juga memiliki senjata dan meludah ke arah wajah Boston sambil berkata kalau lain kali bukan hanya ludah tetapi darah yang akan ia berikan. Malamnya, Boston menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh rasnya. Di acara ini terlihat kalau tidak ada bangsa kulit putih. Boston bertemu dengan beberapa rekannya. Salah satunya adalah Sersan Hayes. Boston sempat berbicara sebentar dengan Sersan Hayes. Dan tidak lama berselang, ia melihat ke seorang gadis yang sedang bermain piano. Karena terkesan dengan permainan piano si gadis, mereka pun saling mengobrol. Tidak lama berselang, acara dansa pun dimulai. Si Boston pun mengajak si wanita berdansa. Namun di tengah acara, si gadis berkata kepada Boston kalau dia ingin pulang. Dan Boston pun menaruhkan diri untuk mengantarnya. Dan diikuti tatapan sinis Walker. Akhirnya tibalah di tempat rumah si gadis. Sebelum berpisah, mereka pun berkenalan. Dan nama si gadis adalah Maria Downing atau Mary. Pagi hari, Boston dipanggil ke kantor oleh komandannya. Karena ada kunjungan dari pihak kepolisian wilayah tersebut. Tujuannya adalah agar pihak tentara tidak mencari keributan lagi dengan pihak kepolisian setempat. Dan sang komandan mengangkat Boston menjadi kopral. Mendengar pangkatnya si Boston menjadi kopral dan menjadi provos, membuat teman-teman Boston gembira. Tetapi tidak dengan Sersan Hayes. Sersan Hayes dengan sinis berkata kepada Boston kalau Boston tidak dapat menipu dirinya. Melihat kerumunan, si kolonel menghampiri mereka. Dan kolonel meminta kepada mereka kalau dia ingin berbicara dengan Boston. Kolonel pun meminta kepada Boston agar bisa menjaga ketertiban para tentara. Dan Boston melaporkan kalau polisi menganiaya mereka. Dan Boston meminta senjata untuk bertahan. Namun sang kolonel tidak bisa memberikan dan berkata kalau semua keluhan sudah disampaikan ke Departemen Pertahanan. Dan si kolonel berkata kalau ia secara pribadi akan melindungi Boston. Asal Boston bisa menjaga ketertiban para tentara. Dan Boston pun dengan muka memelas berkata kalau ia dan teman-temannya bisa dihargai sebagai laki-laki dan sebagai tentara. Dan kolonel pun setuju. Boston pun kembali ke teman-temannya dan Sersan Hayes dengan sinis berkata kalau Boston adalah mayat berjalan. Dan karena kesal, Boston segera mendatangi Sersan Hayes dan bertanya apa maksud ucapan Sersan Hayes. Dan di sini Sersan Hayes dan Boston beradu argumen yang cukup sengit. Malam harinya, Boston mengunjungi rumah si Mary, gadis pemain piano. Boston memberikan sebuah bunga. Boston ingin masuk ke rumah, tapi dilarang oleh Mary.
Boston menyuruhnya keluar saja, biar bisa mengobrol. Namun Mary berkata kalau ia ada tamu. Dan tiba-tiba keluarlah Walker dari dalam rumah. Dan Walker bertanya sedang apa Boston di sini. Boston bertanya kepada Mary, apakah itu pacarnya Mary? Namun sebelum Mary menjawab, langsung dijawab oleh Walker dan langsung menutup pintu rumah. Pagi pun menjelang. Boston sedang mengantri untuk makan. Namun tidak lama berselang, datanglah Walker mulai memprovokasi Boston tentang kejadian semalam. Boston yang gusar langsung menghajar Walker dan mereka pun bergulat. Mendengar ada pertengkaran, sang kapten atau orang nomor 2 di pasukannya Boston segera datang dan memisahkan mereka dan memberikan hukuman ke Boston dan Walker. Kabar tentang keributan pun segera terdengar oleh kolonel. Kolonel pun memanggil Boston untuk ditanyai. Dan dengan badan yang masih sakit, Boston pun menghadap sang kolonel. Dan kolonel mewanti-wanti lagi agar Boston menaati peraturan. Sang kolonel pun mengetahui kalau Boston habis disiksa oleh sang kapten. Kolonel pun memarahi sang kapten habis-habisan dan mengingatkan sang kapten kalau ia bisa mencopot dan mengadukan sang kapten ke polisi militer. Boston dan Big Joy sedang mengobrol santai. Tiba-tiba, seseorang mengemudikan mobil dan menyuruh Boston naik. Karena ada seorang yang membutuhkan pertolongan. Boston dan Big Joy pun segera mengikuti orang tersebut dan menumpang ke mobil. Rupanya, sedang terjadi pembunuhan. Si tukang yang pernah bersih tegang dengan Boston telah membunuh seseorang penduduk lokal kulit hitam. Boston segera menghampiri si tukang dan merebut pisau dan menodongkan pisau ke leher sang tukang. Ketika teman-teman sang pembunuh ingin membela si pembunuh, Boston segera mengancam mereka kalau mereka tidak akan dibayar kalau sampai mencelakai mereka. Dan teman-teman si tukang pun tidak jadi mengeroyok Boston. Boston dan ditemani si Walker segera mengantar si pembunuh ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Chief Hammond pun menemui Boston dan Walker dan bertanya kepada si pembunuh, apakah dia telah membunuh? Sambil meludah, si pembunuh mengiyakannya. Dan sang pembunuh pun dijebloskan ke penjara, walaupun ada adu argumen antara Chief Hammond dan Jimmy yang merupakan polisi yang razia. Setelah mengantar sang pembunuh, Boston segera menemui kolonel. Boston segera melaporkan semua kejadian tersebut dan meminta kepada kolonel agar mereka diberi senjata. Namun, kolonel menolak dengan alasan tidak diizinkan sama Chief Hammond. Dan kolonel memberikan pengertian kepada Boston. Boston pun diajak keluar dari ruangan kolonel. Dan di luar sudah banyak tentara dan masyarakat lokal yang berkumpul. Boston pun bertanya kepada kolonel apa yang sedang terjadi. Dan kolonel pun menjelaskan kalau Bostonlah seorang tentara negro yang berani mengantar pembunuh yang membunuh orang negro yang berkulit putih. Di sini Boston begitu dieluk-elukan. Malamnya, Boston didatangi Walker dan Walker meminta maaf atas semua kejadian yang telah dilakukannya. Dan Walker menjelaskan kalau ia dan Mary tidak mempunyai hubungan spesial dan Walker tidak pernah menyentuh Mary. Boston yang mengetahui kalau Walker dan Mary tidak mempunyai hubungan spesial segera mendatangi Mary dan mengajak Mary berkencan. Dan mereka pun makan siang bersama dan menghabiskan waktu bersama. Paginya, di markas tentara Boston, dikunjungi seorang jenderal. Dia adalah saudaranya sang kolonel. Dia datang mengabarkan kalau ayah mereka telah meninggal dan meminta sang kolonel pindah dari Departemen Pertahanan untuk mengawasi pertempuran di Prancis. Dan kolonel dengan semangat mempromosikan pasukannya di hadapan sang jenderal. Namun, sang jenderal berkata kalau itu hanya tawaran untuk sang kolonel. Sang kolonel pun kecewa dan dia bertanya, apakah diskriminasi yang dia kirimkan sudah ditanggapi? Namun sang jenderal berkata, mereka bukan siapa-siapa dan di sini terjadi perdebatan sang jenderal meninggalkan sang kolonel sendiri. Sini beralih ke upacara kenaikan pangkat, yang dimana sang jenderal menaikkan pangkat sang kapten menjadi mayor untuk memimpin pasukannya, karena sang kolonel akan pindah ke Departemen Pertahanan dan pasukan dibubarkan. Tinggallah Boston seorang diri. Melihat Boston masih berdiri, sang kolonel segera mendatangi Boston. Dan kolonel berkata kalau dia telah berbicara kepada sang mayor, kalau dia akan melindungi mereka. Dan Boston bertanya, bagaimana dengan laporannya?
Dan sang kolonel berkata bahwa laporan bermuatan rasis tidak pernah ditanggapi. Dan kolonel berkata kalau Boston akan pergi ke sebuah pelatihan perwira di Des Moines. Walaupun sempat diprotes, namun dengan berat hati diterima oleh Boston. Malam hari, Boston datang menemui kekasihnya, Mary, dan menjelaskan semuanya. Boston mengajak Mary untuk ikut serta, dan Mary pun menyetujuinya untuk ikut serta dengan Boston, asalkan diizinkan membawa piano. Boston pun menyetujuinya. Sepulang dari tempat Mary, Boston segera menghadap Sersan Hayes untuk berpamitan. Sersan Hayes segera menasihati Boston dan beradu argumen. Sersan Hayes pun memberitahu kalau orang yang ditangkap Boston telah dilepaskan oleh hakim tanpa uang jaminan. Ironi bukan? Mendengar hal itu, Boston semakin kecewa dengan keadaan tersebut. Paginya, Boston berpamitan kepada teman-temannya, dan mereka pun pada gembira sehingga bersama-sama menyanyikan lagu-lagu perjuangan mereka. Scene beralih ke dua orang polisi yang sedang berpatroli dan menembaki para penduduk. Dan pada saat yang bersamaan, ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Karena tembakan hampir mengenai si anaknya, si ibu segera protes kepada polisi yang berpatroli. Namun bukannya berhenti dan meminta maaf, malah balik menghajar si wanita yang tidak lain adalah istrinya, Davis. Si wanita yang merasa ketakutan meminta maaf kepada Jimmy Cross, malah dipukuli dan diborgol hendak dibawa ke kantor polisi. Tidak berselang lama, datanglah Davis yang kebetulan sedang berada di sekitar tempat itu. Davis segera menghajar si polisi, namun karena kalah jumlah, si Davis dikeroyok dan dihajar habis-habisan. Scene beralih ke Boston yang hendak ke tempat Mary kekasihnya. Namun sebelum masuk ke rumah Mary, Boston dicegah oleh beberapa penduduk dan diberitahu kalau salah seorang anak buahnya sedang dihajar oleh polisi setempat. Mendengar hal itu, Boston menjadi dilema. Boston pun tidak jadi ke tempat Mary. Mary yang kebetulan mengetahui tentang kedatangan Boston, segera mendatangi Boston dan mencegah Boston pergi. Namun Boston segera menenangkannya dan berjanji kepada Mary bahwa dia akan kembali. Boston pun mendatangi Jimmy Cross dan temannya dan menanyakan di mana Davis dan menyuruh Jimmy Cross untuk melepaskan anak buahnya. Bukannya melepaskan, Boston malah dipukuli dan hendak ditangkap. Boston berhasil meloloskan diri dan dikejar oleh Cross dan temannya. Seorang penduduk lokal melapor ke pihak tentara kalau Boston dan Davis sudah dibunuh oleh pihak kepolisian. Mendengar laporan tersebut, Sersan Hayes dan teman-teman Boston yang lain menjadi sangat marah. Mereka menjadi gusar dan mulai mengambil senjata di gudang senjata. Untunglah pada saat yang bersamaan, datanglah Mayor Lockhart, komandan tertinggi mereka, dan berusaha menenangkan mereka. Karena kalah argumen, Sersan Hayes pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan senjata mereka. Mayor Lockhart berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut, dan ia sendiri yang akan mendatangi pihak kepolisian setempat. Mayor Lockhart segera mendatangi kantor polisi dan menemui Boston. Mayor Lockhart meminta kepada Boston untuk melupakan semua masalah, karena pihak tentara sedang bersiap melakukan penyerangan. Mayor Lockhart segera membawa Boston ke pasukannya. Namun, situasi bukannya mencair, malah semakin memanas. Para tentara segera bertanya tentang keberadaan Davis. Namun, jawaban sang mayor malah membuat situasi semakin tak terkendali. Mayor Lockhart segera memerintahkan Sersan Hayes untuk menenangkan pasukan. Namun ditanggapi dingin oleh Sersan Hayes. Mayor Lockhart segera meninggalkan anak buahnya karena situasi semakin memanas. Mayor Lockhart yang frustasi sedang duduk di ruangan kerjanya sambil meminum whisky. Tiba-tiba, botol minumannya ditembaki dan ada teriakan kalau musuh menyerang. Mayor Lockhart segera berlari keluar dan bertanya apa yang sedang terjadi. Anak buahnya melapor kalau mereka diserang. Melihat situasi yang semakin memanas, Sersan Hayes segera membuka paksa gudang senjata dan mulai membagikan senjata ke para anak buahnya. Boston pun mengikuti mereka dan mengambil senjata. Puncaknya, pada tengah malam, para tentara dengan senjata lengkap berbaris memasuki kota Houston. Mereka membunuh polisi yang ditemui di jalanan. Mayat polisi bergelimpangan di mana-mana, tanpa terkecuali para penduduk yang kulit putih yang tidak sengaja dijumpai malam itu. Walaupun tujuan awalnya cuma mencari para polisi, Jimmy Cross yang merupakan biang keladi malah dikurung dalam sel tahanan oleh si Fremont. Sedangkan teman-temannya
habis dibunuh oleh para tentara yang sudah bosan dengan sikap diskriminasi selama ini. Para tentara mencegat setiap mobil yang melintas di wilayah tersebut. Ada sebuah mobil yang hendak ditembaki, namun dicegah oleh Boston. Boston pun memeriksa dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh warga sipil yang berisi pasangan muda yang baru pulang dari rumah sakit. Boston bertanya, apakah dia polisi? Dan dijawab kalau mereka warga biasa yang tidak mempunyai senjata. Dan dia baru dari rumah sakit karena istrinya baru melahirkan. Boston pun membiarkan mereka lewat dan berpesan agar jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Sersan Clinton yang melihat sikap Boston menjadi kecewa dan bertanya ada apa dengan Boston. Di tengah perdebatan terdengar dari mobil dan suara orang yang berteriak agar jangan ditembaki. Namun entah siapa yang memulai duluan, tiba-tiba terdengar tembakan yang diikuti oleh para tentara, sehingga menyebabkan seisi mobil tewas. Sersan Hayes segera menyuruh Walker untuk melihat isi mobil tersebut, namun Sersan Clinton malah menyuruh Boston. Boston pun segera mendekati ke arah mobil tersebut, dan Boston pun seketika terdiam mematung. Sersan Hayes yang melihat perubahan Boston segera mendekati dan ternyata itu bukan polisi, melainkan itulah tentara Garda Nasional. Karena panik dan sedih, para tentara menjadi sedih karena sudah membunuh teman mereka. Situasi menjadi semakin runyam. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Sersan Hayes segera memborong pasukannya dan berencana pulang ke markas mereka. Di tengah perjalanan pulang, Sersan Hayes melakukan pistol dan memberikan ke Sersan Clinton dan menyuruh Sersan Clinton untuk membunuhnya. Namun ditolak oleh Sersan Clinton. Sersan Hayes memberikan pistol tersebut ke Boston dan meminta Boston untuk menembakinya. Namun hal itu tidak ditolak oleh Boston dan terpaksa Sersan Hayes melakukannya sendiri. Boston pun menjadi terkejut atas kejadian tersebut. Para tentara yang kebingungan karena kehilangan pimpinan dikepung dan ditangkap oleh Garda Nasional. Mereka digiring melewati perkampungan dengan tangan di borgol. Para penduduk yang bersimpati dengan peristiwa tersebut melepaskan topi sebagai tanda penghormatan. Mary yang melihat Boston yang terluka segera berlari dan memeluk Boston, namun dicegah oleh para penjaga. Walker segera menghibur Boston dan mengatakan kalau Mary adalah wanita yang kuat. Boston ditemui oleh sang kolonel, mantan atasannya, dan bertanya tentang peristiwa tersebut. Boston diminta untuk menyebutkan siapa dalang dibalik semua kejadian tersebut. Di sini, sang komandan meminta Boston untuk mengkambing hitamkan salah seorang temannya, karena jika tidak ada yang mau mengakui dalangnya, mereka semua akan dieksekusi. Namun Boston enggan mengkambing hitamkan teman-temannya, dan akhirnya mereka pun berpisah. Boston dan semua temannya pun dihadiri di pengadilan militer dengan seorang saksi yang tidak lain adalah Lucky. Lucky dipilih untuk memberikan kesaksian karena dia dinilai masih anak-anak dan dijamin kebebasannya. Lucky pun menceritakan semua kejadian secara detail. Dan hakim pun bertanya, siapa saja pemimpin atau dalang pemberontakan, dan Lucky menunjuk semua teman-temannya yang dinilai sebagai dalang di balik pemberontakan tersebut secara detail. Dan hakim menyuruh mereka yang disinyalir sebagai pimpinan pemberontakan untuk berdiri. Dan hakim bertanyalah sekali lagi, siapa kunci pemberontakan? Dan dengan sedih dan berderai air mata, Lucky menunjuk ke arah Boston dan menceritakan kenapa mereka mengikuti Boston. Boston pun diminta untuk berdiri, dan Boston pun berdiri bergabung dengan semua teman-temannya yang disinyalir sebagai pimpinan pemberontakan. Hakim pun bertanya kepada para terdakwa apa yang ingin disampaikan, dan dengan lantang Boston berkata kalau dia adalah laki-laki. Kata-kata Boston pun diikuti oleh seluruh teman-teman Boston, sehingga membuat ruangan sidang menjadi gemuruh. Sang hakim pun menyuruh untuk menenangkan para terdakwa. Akhirnya, hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman kepada para tersangka. 63 orang yang terlibat, 41 orang dijatuhi hukuman kerja paksa seumur hidup, dan 13 orang lainnya, termasuk Boston, dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Di akhir film, sang kolonel mengantarkan surat yang ditulis Boston kepada Mary. Dan di dalam surat tersebut terdapat sebuah cincin yang terpaksa batal ia berikan kepada Mary karena kejadian tersebut. Dalam surat tersebut, Boston menjelaskan ke Mary alasan ia melakukan pemberontakan.
Dan film pun berakhir.